Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Voice of Pentecost kali ini akan membahas tentang warisan rohani. Kita saat ini sedang ada dalam masa yang menggairahkan dengan dibangkitkannya generasi Yeremia, di mana anak-anak muda sedang dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun, untuk mereka bisa bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan, maka bagian kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan warisan bagi mereka. Amsal 13 ayat 22a menyatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini mengajarkan bahwa harus ada warisan yang diberikan bagi anak cucu. Yang dimaksud tentu bukan warisan harta kekayaan, tetapi warisan nilai-nilai kehidupan yang membentuk dan mengajar anak-anak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita sebagai orang tua harus meninggalkan warisan rohani? Warisan menjadi penting karena kita sedang memberikan dasar berpijak yang kuat untuk mereka meneruskan apa yang sudah dibangun sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu memulai dari nol. Justru dengan warisan yang kita berikan kepada mereka akan membuat generasi Yeremia akan bergerak lebih cepat, membangun lebih banyak dengan dampak yang jauh lebih besar. Warisan rohani yang seharusnya didapat oleh seorang anak adalah yang pertama, keteladanan. Dalam hal ini, keteladanan dalam beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Samuel. Sejak kecil Samuel sudah berada dalam lingkungan bait Allah dan terbiasa mengenakan jubah dan baju efod dari kain lenan yang dibuatkan ibunya. 1 Samuel 2 ayat 19 mencatat, setiap tahun secara rutin ibunya memberikan jubah imam kepada anaknya. Ini adalah gambaran kesetiaan dan kesungguhan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan justru memilih Samuel menjadi imam dibandingkan dengan kedua anak imam Eli sendiri yang hidup dalam dosa. 1 Samuel 2 ayat 26 mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel mendapat pijakan untuk langkah awalnya sebagai seorang imam melalui kesetiaan ibunya. Sedangkan Hofni dan Pinehas kehilangan pijakan itu dikarenakan sikap ayahnya yang hanya mempedulikan jabatan dan fasilitas sebagai imam serta menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Orang tua yang tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan setia melayani Tuhan menjadi contoh yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Menjadi teladan adalah inti dari menolong anak-anak untuk berkembang secara rohani. Anak-anak mengamati kita ketika kita sama sekali tidak menyadarinya, merekam dalam pikiran dan hati mereka setiap rinci dari sikap dan tindakan kita. Seringkali, teladan dalam hal beribadah jauh lebih efektif dibandingkan dengan perintah untuk beribadah. Orang tua harus hidup dalam kebenaran dan iman untuk bisa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anaknya. Orang tua jangan hanya menyuruh anak berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, tapi jadilah teladan dalam berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk kita memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedini mungkin kepada anak-anak kita. Sehingga sebagaimana kita menerima keselamatan, demikian juga anak-anak kita diharapkan akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa dan kecemaran, atau yang disebut hidup yang berintegritas. Sebelum anak-anak belajar menanggapi suara Allah, mereka pertama-tama harus belajar menanggapi suara orang tua mereka. Tuhan mengajar umat Israel melalui Yeremia dengan sebuah contoh dari kehidupan kaum orang Rekhab, dan kaum orang Rekhab menolak anggur pemberian Yeremia karena setia kepada perintah Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur mereka, yang memerintahkan untuk tidak minum anggur sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan janjinya bahwa keturunan Yonadab bin Rekhab tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Teladan kekudusan ini haruslah bisa dicontoh oleh seorang anak dari orang tuanya. Di tengah dunia yang semakin rusak dan menuju kepada kehancurannya, umat Tuhan harus bisa memisahkan dirinya dari kedagingan dan perbuatan cemar. Perenungan firman yang teratur, pembacaan buku-buku rohani yang berkualitas, kehidupan doa, pujian, dan penyembahan yang berkesinambungan adalah syarat untuk mendapatkan kehidupan rohani yang semakin kuat dan semakin dewasa. 3. Kasih, yaitu kasih mula-mula, kasih yang mendalam kepada Kristus. Kasih adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah agung, yaitu mengasihi Allah dan sesama sebagai hukum yang terutama.
orang tua yang mengasihi Tuhan harus dapat mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah keluarganya. Seorang ayah yang mengasihi istrinya dan seorang ibu yang menghormati suaminya menjadikan seorang anak hidup dalam kasih dan memudahkannya mengenal kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kasih akan membentuk pribadi yang bertumbuh baik dan membawa mereka mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Ketika anak dipenuhi oleh kasih, maka anak akan memiliki rasa aman yang sangat dibutuhkan untuk mereka bisa mengembangkan potensinya secara penuh. Hasilnya akan memunculkan generasi unggul yang akan mentransformasi bangsa Indonesia melalui karakter, pengetahuan, dan kemampuan yang mereka miliki. Untuk anak-anak muda, ayo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang ditanamkan oleh otoritas di atas kita di dalam kehidupan kita. Ada orang tua yang memberikan arahan kepada kita. Ada gembala yang mengajarkan kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Ada mentor, guru rohani. Mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita untuk menuntun kita masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Biarlah generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, akan muncul dengan warisan rohani dari pendahulunya. Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Kami masih boleh beribadah dan kami boleh beribadah di tempat yang baru Tuhan. Engkau yang pimpin beracara, datanglah, hadirlah di tengah-tengah kami, bertatalah atas setiap puji-pujian dan penyembahan kami. Dan kami mau meninggikan nama-Mu lebih lagi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita naikkan pujian.
kita ingat kebaikan Tuhan. Syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bagi kami, bagi keluarga kami, bagi gereja kami, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Biar hanya nama-Mu ditinggikan atas setiap puji-pujian dan penyembahan kami. Kami siap untuk bersorak-sorai lebih lagi Tuhan, meninggikan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Boleh kasih tos kanan kiri yang katakan Tuhan Yesus baik. Berperang ganti kita.
Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rasakan Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mempersiapkan hati kami untuk menjadi tanah yang subur, yang Engkau tanam dengan firman-Mu Tuhan. Kau urapi setiap kami Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar isi hati-Mu ditanamkan untuk setiap hati kami Tuhan, dan kami menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Roh Kudus mengalir di tempat ini. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Dengan iman kita katakan, Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang
mau bersyukur buat tempat yang baik, buat hadirat Tuhan, buat Roh-Mu. Kami berseru kepadamu ya Tuhan, Kau dengarkanlah permohonan, Kau dengarkanlah seruan dari tempat ini. Biar setiap jemaat-Mu yang berseru kepadamu diselamatkan. Tuhan Yesus, kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu di tempat ini. Dikuduskanlah nama-Mu di tempat ini. Biar nama-Mu saja yang ditinggikan ya Bapa. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Roh-Mu terus tinggal di rumah ini, di rumah Tuhan, di tempat ini. Gereja-Mu ya Tuhan, Kau lawat setiap kami, Kau lawat ibadah anak, Kau lawat dari lantai bawah sampai paling atas. Biar Roh-Mu terus bekerja di dalam kehidupan kami, bekerja di gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Thank you. Thank you buat worship leader, pemusik. Shalom saudara. Saya terima kasih saya diundang untuk menyampaikan firman Tuhan dari Pak Im, Ibu Helen, ya, gembala senior, pengajar senior. Sewaktu saya masih Pak Im itu guru kom saya. Ya, waktu kita ada di kota di Gajah Mada, beliau itu sudah sebagai guru kom kita. Ya, saya juga terima kasih buat Pak Kevin sudah mengundang kita, ya, mengingatkan saya juga. Perkenalkan, nama saya Freddy Tanujaya. Saya wakil gembala dari GBI Tanah Abang. Tadi Pak Im juga sempat ke sana, ya, di Hotel Millennium, ya. Saya juga diizinkan untuk sebagai kadep kepala departemen untuk youth dan anak, ya. Jadi saya juga sering berhubungan sama Kak Catur di sini, ya. Thank you banget. Nah, hari ini saudara ingat bahwa kita ada di masa-masa pencurahan Roh Kudus. Minggu lalu ya kita mengalami namanya Pentakosta. Ya. Nah, Pentakosta ini bukan terjadi cuman hanya di Indonesia, bukan cuman terjadi di Israel, tetapi di seluruh dunia. Ya. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana ada sejarahnya di mana Roh Allah berkuasa atas manusia dan sebuah kota diubahkan, sebuah tempat itu diubahkan, ya. Dan kita belajar dari apa yang tertulis ya di dalam Alkitab. Hari ini kita mau buka satu firman itu di Yesaya 32 ayat 15. Kalau saudara senang dengan judul hari ini, saya mau sebut judulnya adalah keluarkan potensi rohmu. Ya, banyak kan orang kita biasa keluarkan potensi pengetahuan, kepintaranmu pada saat kita bekerja, potensi kerjamu, potensi kamu mampu di mana kita keluarin. Nah, hari ini kita belajar bagaimana kita keluarkan potensi roh kita. Ya. Yesaya 32 ayat 15 berkata begini, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kalau kita lihat ayat ini ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia dengan kekuatan teknologi secanggih apapun, ya. Mungkin sekarang kita bisa lihat, tetapi pada zamannya Israel waktu itu, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Ada roh
dari atas turun, sebuah padang gurun bisa berubah menjadi kebun buah-buahan. Terus kebun buah-buahan bisa menjadi hutan. Padang gurun kita tahu suatu tempat yang gersang, yang tidak mungkin bisa tumbuh sesuatu yang baik. Karena apa? Karena kurang air. Kurang air. Kalau nggak ada air yang mengalir, akibatnya tumbuh-tumbuhannya akan kering. Paling yang tumbuh itu kaktus ya. Tetapi di sini diceritakan bahwa sampai suatu titik di mana roh itu turun, sesuatu akan terjadi. Sampai sesuatu roh Tuhan itu turun atas kita, sesuatu kehidupan kita akan berubah. Akan terjadi perubahan. Suatu yang gersang, suatu masalah bisa berubah menjadi sebuah potensi pertumbuhan yang baik. Potensi keuangan kita semakin membaik. Ada roh Tuhan turun. Keluarga kita dipulihkan. Pekerjaan kita dipulihkan. Sampai suatu waktu roh itu diam di dalam kita. Saya mengajak kita nyanyi satu lagu. Yesus Tuhan ya. Didi. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Katakan sungguh ku rindu, sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu, selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, kami butuh. Jamah setiap hati kami. Ubah setiap kami. Dalam Alkitab ada sejarah Roh Allah berkuasa atas manusia. Di Perjanjian Baru mungkin kita pernah dengar Simson. Ya. Di Hakim-Hakim 14 ayat 6 berkata begini. Pada waktu itu berkuasalah Roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Kemudian di Hakim-Hakim itu juga, di Hakim-Hakim 15 dikatakan setelah ia, ini Simson, sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak. Maka berkuasalah Roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur
tanggal dari tangannya. Jadi Simpson kita sering dengar, oh dia orang perkasa, kuat gitu ya. Bahkan sering diceritakan kalau rambutnya gak boleh dipotong gitu ya. Pisau cukur gak boleh kena itunya, rambutnya. Tapi sebenarnya bukan masalah rambutnya seperti, tetapi karena kuasa roh Allah turun atas dia. Ya, berkuasalah roh Tuhan atas dia. Dan itu ada sesuatu yang mustahil. Mungkin kalau kita disuruh kita satu kandang dengan singa, kita kabur nih pasti. Cepat-cepat lari gitu ya. Tapi sama Simpson itu kayak dicabik-cabik doang gitu. Itu karena roh Tuhan berkuasa. Kemudian di suatu momen lagi, kembali lagi kuasa roh Tuhan atas dia, kembali lagi. Shalom, silakan. Dan berkuasalah itu, dan tali-tali pada tangannya, belenggunya itu bisa putus, saudara. Pada suatu tindakan di mana dia sudah istilahnya tidak bisa bergerak lagi. Dia diikat pada sebuah tiang dan dia tidak bisa bergerak banyak. Tapi dia berdoa sama Tuhan. Tuhan sekali lagi, Tuhan pakai aku ya. Dan roh Tuhan itu masuk ke dalam Simpson, itu bisa putus tali belenggunya. Sesuatu yang mustahil. Ya. Simpson itu mustahil bisa lepas. Mustahil bisa keluar dari perangkap. Mustahil bisa menang sama singa gitu ya. Sesuatu yang mustahil. Tetapi apa yang terjadi? Karena kuasa Tuhan, roh Tuhan ada atas dia. Dia bisa melakukan sesuatu yang mustahil. Bagaimana dalam kehidupan kita? Apakah kita kepingin bebas, lepas dari masalah? Mungkin mustahil menurut hitungan manusia, menurut pandangan manusia, gak bisa. Tetapi pada saat mulai minta roh Tuhan ada pada kita, dia bisa membebaskan saudara. Dia bisa melepaskan saudara. Masalah saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena roh Tuhan bisa melakukan banyak hal. Lebih dari yang kita doakan atau pikirkan. Di perjanjian lama juga ada diceritakan tentang Daud. Saudara mungkin sering dengar, wah Daud hebat ya. Dia karena main ketapel, sering-sering ya kan. Dia bisa menang gitu lawan si Goliat. Tetapi saudara harus tahu, bukan karena kemampuan dia main ketapel. Tetapi ada satu pernyataan di Alkitab itu begini saudara. Kita buka 1 Samuel 16 ayat 13. Ini terjadi sebelum Daud menghadapi Goliat. Sebelum Daud ketemu orang Filistin yang banyak, mencemooh barisan Filistin. 1 Samuel 16 ayat 13 berkata, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi sebelum Daud menghadapi Filistin, bisa tembaknya tepat gitu ya di dahi. Ada momen di mana Daud ini diurapi oleh Samuel. Dan pengurapan itu membawa kuasa roh Tuhan berkuasa atas dirinya.
Dan di saat itulah kemenangan terjadi beruntun. Daud tidak takut. Pertanyaannya biasa kalau kita lihat peperangan semua ya, menghadapi masalah yang sama, menghadapi musuh yang sama. Kenapa bukan Saul yang hadapin si Goliat? Kenapa bukan prajurit komandannya, prajuritnya Israel yang menghadapi Goliat? Kenapa ada si Daud? Daud itu sudah diurapi. Ada roh keberanian di dalam dirinya. Dan dia bisa menghadapi Goliat seperti dia menghadapi singa. Sebelum singa itu memakan domba-dombanya. Dia berhasil menghadapi Goliat karena ada kuasa roh Tuhan. Peristiwa roh Tuhan berkuasa atas manusia itu di perjanjian baru, di kehidupan yang sekarang, itu bukan cuma manusia tertentu, saudara. Itu di semua di kita. Saat Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberikan rohnya kepada kita. Bahkan di dalam perjanjian baru dikatakan begini, adakah Bapa yang memberikan ular kepada anak-anaknya? Tetapi Dia memberikan, Bapa memberikan rohnya. Jadi kalau kita dibiarkan kita minta roti, ya, roti biasa, tapi kita dikasih cake yang banyak, cake yang besar, yang lebih besar daripada itu, dikasih. Bapak minta, anak minta roti, tapi diberikan rohnya kepada kita. Bapa yang baik memberikan penolong buat kita hidup. Kita hidup mungkin punya pencobaan-pencobaan. Di 1 Korintus itu berkata pencobaan-pencobaan itu tidak melebihi kekuatan manusia. Pada saat kamu dicobai, kamu akan dikasih jalan keluar. Ya. Jadi ada roh Tuhan. Roh Tuhan itu bukan cuma sama Pak Gembala. Roh Tuhan itu bukan cuma sama Pak Kevin. Roh Tuhan itu bukan cuma sebatas pendoa-pendoa. Oh, karena dia berdoa. Bukan, saudara. Roh Kudus itu buat kita semua yang percaya. Roh Tuhan berkuasa atas hidup kita. Nah, saya mau cerita sebuah kisah yang mungkin dilewatkan oleh bangsa kita. Dan tahun lalu sempat diceritakan di MDPJ, Pak Niko. Sebuah kota bersejarah di Indonesia itu namanya Zoe. Saya pernah dengar Zoe sebelumnya? Haleluya. Soalnya saya belum pernah lahir waktu itu, belum lahir di situ. Ini terjadi tahun 1965. Ya. Zoe ini kota bersejarah di mana mujizat air bisa berubah menjadi anggur. Mungkin kita sering dengar, oh kalau Pentakosta Roh Kudus itu terjadi di Azusa Street dulu ya. Tapi di Indonesia ini ada terjadi loh, saudara. Di mana itu kota bersejarah itu menggemparkan. Ya. Ada air berubah menjadi anggur. Saya ada kutip sebuah artikel, mungkin agak kecil ya, maaf. Nextnya. Ini bermula dari bulan Juli 1965. Jadi ada sebuah tim Institut Injil itu dari luar, Pak Detmar Sneuneman bersama tim datang ke Zoe. Mereka melayani daerah situ, kemudian lahir tim penginjil. Diutus ke berbagai daerah pedalaman. Nah, pada tanggal 26 September 1965, tim tersebut itu berada bersama dengan 200 orang. Gereja Presbyterian. Gereja Presbyterian itu gereja-gereja yang biasa
doanya kusuk gitu ya. Doanya kusuk, jadi gak ada ngangkat tangan, tidak ada yang tepuk tangan, gak ada yang berbahasa roh, gak ada saudara. Nah ini tahun 65 itu saat sedang berdoa 200 orang ini, tiba-tiba terdengar sebuah angin kenceng di daerah situ. Kemudian dipikir, oh ini ada angin kenceng, ya udah ditutup aja, ditutup ya. Tapi anginnya terus nggak berhenti, saudara. Dan setelah ini anginnya berhembus kenceng, itu kemudian tiba-tiba jemaat ini punya gaya menyembahnya beda. Tiba-tiba bisa angkat tangan. Tiba-tiba bisa berbahasa, bahasanya baru loh saudara. Bahasanya bahasa Prancis. Ya, di sini ada tulisannya bahasa Jerman, bahasa Inggris, dan bahasa Ibrani. Penduduk Zoe bisa berbahasa asing saudara. Dahsyat ya. Nah, disitulah terjadi manifestasi Roh Kudus. Kita mungkin sering dengar angin kenceng itu wah terjadi di loteng atas, itu zamannya dulu 2000 tahun yang lalu. Di Israel, Yerusalem, di kamar loteng atas. Murid-murid, rasul-rasul itu dilawat Tuhan. Tiba-tiba mereka bisa berbahasa, bahasa yang lain. Ya, bahasa Mesir, ya, bahasa-bahasa yang lain. Dan orang-orang datang. Dan ini terjadi di Indonesia tahun 1965. Jadi saudara, sebuah tempat bisa berubah. Di situ tempat-tempat di situ banyak mujizat terjadi. Bahkan yang tercatat di berita itu air menjadi anggur. Mujizat terjadi lewat jemaat biasa, saudara. Saudara, kita perlu Roh Kudus berkuasa, bermanifestasi di dalam kita, dan kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang tidak mungkin, dan Tuhan mau pakai kita semua. Saya sekilas menceritakan manifestasi Roh Kudus. Kenapa saya harus cerita? Karena kebanyakan kita cuma berpikir, oh Roh Kudus itu cuma dalam bentuk burung merpati. Oh, Roh Kudus itu bentuk api gitu ya. Tapi saudara, saya mau kasih lihat bahwa ada 5 manifestasi Roh Kudus di dalam perjanjian baru. Ya, boleh ditampilkan lagi. Pertama merpati. Merpati pada saat Yesus dibaptis, tiba-tiba turunlah roh yang seperti burung merpati. Ya. Dan itu yang sering kita dengar ya, burung merpati. Dan Lukas 3:22 berkata, turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi Roh Kudus memanifestasikan bentuk rupanya kelihatan seperti burung merpati. Tetapi ada juga yang kedua, ya, aliran air. Yohanes 7 ayat 38 berkata, barang siapa percaya kepadaku, kepada Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Sebagaimana kalau kita pada saat kita menyembah Tuhan, kita ada kayak mengalir sebuah aliran-aliran air di dalam tubuh kita. Tubuh kita itu tidak lagi menjadi seperti resisten, menolak kekerasan, tapi kita bisa tiba-tiba menjadi lembut hati kita, dan kita bisa menerima sesuatu yang baru. Ya, tetapi pada saat aliran-aliran ini terus memenuhi kita, ya, aliran ini membawa hidup dalam hidup kita. Kemudian angin dan api. Angin dan api itu dimanifestasikan pada saat murid-murid rasul itu di kamar loteng atas. Ada tiupan angin keras,
Dan tiba-tiba ada lidah-lidah api menyala di atas kepalanya murid rasul-rasul. Ya. Jadi kita tahu ya. Jadi jangan membatasi Roh Kudus. Oh, Roh Kudus kalau saya lihat ada burung merpati, saya tahu oh itu ada Roh Kudus. No, saudara. Oh, kalau di situ ada aliran air gitu, saya rasakan baru. Oh, ini Roh Kudus. No, saudara. Roh Kudus itu bisa memanifestasikan dirinya berupa angin, berupa api. Nah, di Perjanjian Lama kalau kita tahu bahwa pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka di tanah padang gurun itu ada api. Ada pernyataan api di Gunung Sinai. Ada api. Ada tiang api. Jadi Roh Kudus itu dimanifestasikan dengan api juga. Jadi kalau saat saudara menyala-nyala, saat saudara berapi-api, bersemangat untuk Tuhan, ada Roh Kudus di dalam diri saudara. Dan yang terakhir, cap meterai. Efesus 1 ayat 13 berkata, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan atau disil, dimeteraikan dengan Roh Kudusnya. Jadi pada saat kita percaya sama Tuhan, kita ada tanda dimeteraikan Roh Kudus. Kita adalah milik Tuhan. Jadi Roh Kudus itu menyatakan manifestasi dirinya dalam berbagai hal. Saudara, terus buat apa? Apa pentingnya Roh Kudus buat saya? Kita belajar sama-sama ya saudara. Saya ada catat ada 12. Dia sebagai penolong, Dia sebagai roh kebenaran, Dia sebagai penghibur, Dia yang mengajarkan segala sesuatu, Dia yang mengingatkan yang telah dikatakan Tuhan Yesus. Kemudian berikutnya roh juga membantu kita dalam kelemahan. Roma 8 ayat 26. Ya, maaf poin-poinnya agak ketutup. Di poinnya adalah 6, roh membantu kita dalam kelemahan. Yang ke-7, roh menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, penghakiman. Kemudian 8, Roh Kudus itu juga memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus juga memberitahukan hal-hal yang akan datang. Nah, saya mau cerita soal ini. Tahukah saudara bahwa hal-hal yang akan datang itu kita belum tahu. 10 menit kemudian, 1 jam kemudian, kita gak tahu hal-hal yang akan datang. Bulan depan, tahun depan, negara ini seperti apa, kita gak tahu. Tetapi ada satu roh yang bisa memberitahukan saudara, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus di Yohanes 16 ayat 13, Roh Kudus memberitahukan hal-hal yang akan datang. Nah, sertai Roh Kudus. Saya beberapa kali mengubah doa saya. Roh Kudus tuntun saya. Udah, biasa kan kita berdoa, tuntun saya sehari-hari sepanjang minggu ini. Sewaktu saya mau bekerja, sebelumnya berdoa, tuntun saya. Ya. Tapi Roh Kudus ingetin saya tentang ini. Doa, Tuhan, Roh Kudus tolong saya. Beritahukan kepada saya hal-hal yang akan datang, supaya saya dapat mempersiapkan diri. Ya. Banyak hal-hal yang tidak kita tahu, tidak terduga. Banyak yang tidak terduga. Hal-hal yang tiba-tiba kok di kantor begini, ada tiba-tiba ada yang keributan, ya. Tiba-tiba mungkin ada kecelakaan terjadi, kita nggak tahu. Tapi pada saat kita mulai berdoa, Roh Kudus tolong saya.
Ajari saya. Beritahukan saya apa yang harus saya lakukan supaya saya tidak salah melangkah. Saudara mungkin besok sudah berusaha, saudara sudah kembali bekerja, tapi ada hal-hal yang saudara tidak tahu. Mungkin ada orang-orang yang jahat, kita nggak tahu. Ya. Dan saya mau sharing bahwa di kantor, ya saya sebagai pengusaha, saya sebagai importir mesin sawit dari tahun 2007 ya sampai sekarang. Kita ada 2 cabang, karyawan kita di Medan ada 28, di sini ada sekitar 12. Jadi kita handle banyak orang ya. Ada departemen teknisi, ada departemen sales, keuangan, pembelian, purchasing. Dan itu ada hal-hal yang kita nggak bisa semua pegang gitu. Kita nggak bisa pegang semua. Kita nggak tahu juga ada orang-orang yang jahat di kantor kita nggak tahu. Dan mungkin jarang kalau kita mungkin kita biasa doa Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu. Mungkin sampai berikan kami rezeki ya, berikan kami makanan yang secukupnya ya. Tapi kita lupa doa yang terakhir. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan dan lepaskan kami dari yang jahat. Pernah gak kita belakangan ini doa, lepaskan kami dari yang jahat? Karena ada hal-hal yang kejahatan itu bisa timbul di mana aja. Kita gak tahu. Tapi pada saat kita berdoa, Tuhan lepaskan kami, lepaskan keluarga kami, lepaskan orang-orang kami dari orang-orang yang berniat jahat, lepaskan dari yang jahat. Ya. Iblis itu tidak senang pada saat kita memiliki kemenangan di dalam Tuhan. Nah, saya mau kasih tahu bahwa iblis itu tidak akan pergi, ya, tidak akan pergi kalau sampai kita mengusirnya. Saudara ingat pada saat Tuhan Yesus dicobai? Tuhan Yesus dicobai berapa kali? Sekali? Berapa kali? 3 kali ya. Pada saat dicobai Tuhan Yesus sekali, iblis datang lagi gak? Datang lagi. 2 kali. Datang pada kedua kali, dicobai sudah 2 kali nih, harusnya sudah cukup ya. 3 kali lagi kan? Kira-kira kenapa? Iblis itu berusaha terus-menerus untuk menjatuhkan kita. Sampai di ketiga kali, Tuhan Yesus bilang apa? Enyahlah iblis, engkau menjadi batu sandungan bagiku kan. Pada saat dikatakan enyahlah iblis, dan iblis itu pergi. Jadi kalau saudara ada sesuatu roh baik di dunia, keluar dari rumah, ada sesuatu roh pada saat saudara kerja, saudara jangan biarkan begitu. Oh ya, nggak apa-apa lah, dikit-dikit nggak apa-apa. Ada gangguan, kok kayaknya nggak damai di sini. Jangan saudara. Iblis itu harus diusir. Tapi kita datangkan roh kebenaran, Roh Kudus yang datang. Ya, dari tempat ini saya harap semua dari kita nggak ada yang berteman sama iblis. Katakan amin. Tapi usir ya, dalam nama Yesus. Iblis keluar dari rumah saya, keluar dari keluarga saya, keluar dari pekerjaan saya, dan tidak kembali lagi. Pada suatu momen di mana waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang bisu dan tuli. Bisu dan tuli itu bukan cuma penyakit keturunan, tetapi ada roh yang membuat bisu dan tuli. Bukan karena cacat aja, tetapi ada suatu roh. Pada saat orang ini disembuhkan, Roh Kudus itu Tuhan Yesus berkata begini, hai engkau roh yang membuat anak ini bisu dan tuli,
keluar dan tidak kembali lagi. Jadi pada saat saudara percaya sama Yesus, saudara itu punya kuasa mengusir setan, mengusir iblis, dan stopkan dia dari masuk lagi di rumah saudara. Saya berkata dalam nama Yesus, setiap roh-roh yang membuat keluarga ini kacau, pikiran-pikiran jahat, kemarahan, pertikaian, kami cabut sampai akar-akarnya. Kami usir dari rumah ini. Dan itu akan terjadi pada saat saudara ngusir. Tapi kalau saudara diam-diam aja ya begitu-begitu aja saudara. Jadi ingat ya, iblis bukan buat cuman ganggu-ganggu saudara, tapi iblis itu kepingin jatuhkan saudara. Dan harus saudara usir. Ya. Jadi Roh Kudus itu memberitahukan kita hal-hal yang akan datang. Jadi hal-hal yang kita belum tahu, gak ada bayangan besok seperti apa. Tuhan ingatkan saya, apa yang harus saya lakukan hari ini, apa yang harus saya persiapkan hari ini, apa yang harus saya persiapkan buat anak-anak saya. Kadang-kadang kita gak tahu juga anak-anak kita. Anak-anak kita bergaul sama siapa, ya mereka chat sama siapa, kita gak tahu. Doakan anak-anak saudara. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami. Ya, saya berdoa Clement, Vincent, Andrew, Joseph, anak-anak saya. Tuhan, bungkus dengan kuasa darah Yesus, lepaskan mereka dari yang jahat. Jauhkan dari pergaulan yang buruk. Tuhan, urapi mereka, penuhi mereka dengan Roh-Mu. Ya, doakan anak-anak saudara. Ya. Jadi Roh Kudus mempunyai peran yang penting di dalam kehidupan kita. Dan kita sertai minta Roh Kudus, tolong saudara. Terus yang selanjutnya, kita diberi kuasa oleh Roh Kudus. Ya. Nextnya, Kisah 1 ayat 8, kamu akan diberi kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Ya. Ayat 11, nomor 11, Roh Kudus itu jaminan buat kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Artinya Roh Kudus itu adalah roh yang mendampingi kita sampai waktu Yesus datang kedua kali. Roh Kudus ini menjamin, memeteraikan kita supaya kita nih, kalau ibaratnya garansi. Ya kalau kita beli handphone, ya ada garansinya. Ya. Kalau kita beli suatu perangkat atau mesin, ada garansinya. Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Nah, Roh Kudus itu jaminan, garansi kita sampai kita memperoleh semuanya. Keselamatan, roh, jiwa, dan tubuh kita sampai kita nanti balik ke surga. Sertai Roh Kudus. Ya. Dan yang terakhir, Roh Kudus itu yang membuat kita intim dengan Tuhan. Ya. Peristiwa-peristiwa setelah murid-murid dilawat oleh Roh Kudus, setelah Pentakosta itu terjadi, banyak peristiwa yang terjadi saudara. Yang salah satunya mereka murid-murid berkata-kata dengan bahasa yang lain, tadi seperti yang di Zoe. Ya. Kemudian Petrus juga berkhotbah di 3.000 orang. Dan 3.000 orang ini memberi diri dibaptis. Khotbahnya paling 4 menit, 5 menit. Tapi yang berdampak ini ke 3.000 orang. Ya. Itu peristiwa yang terjadi pada saat Roh Kudus turun atas gerejanya. Kemudian saudara juga di ayat yang berikutnya, Filipus, salah satu murid Tuhan Yesus, mendengar suara Roh. Kapan terakhir saudara mendengar suara Tuhan? Di dalam hidup kamu, dalam hidup Anda semua, saudara, apakah Anda mendengar suara Tuhan? Filipus ini mendengar suara Roh dan dia taat. Lalu Roh ini membawa Filipus ketemu seorang
sida-sida di Ethiopia. Pergi, tiba-tiba bisa ketemu sama sida-sida Ethiopia itu. Pergilah ke situ, Roh berkata kepada Filipus, dekatilah kereta itu. Jadi Filipus itu bisa dengar suara Tuhan. Roh ini membantu kita, Roh Kudus membantu kita. Kemudian di berikutnya, Filipus dilarikan roh dengan cepat. Jadi kalau saat ada Roh Kudus di dalam kita, ada suatu percepatan pertumbuhan kita. Jadi pada saat kita memiliki roh ini, ayo terus bergaul sama Roh Kudus. Coba ubah. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kita berdoa, Bapa, tapi Roh Kudus, ayo kita doakan. Roh Kudus tolong saya, mampukan saya, beritahukan saya hal-hal yang akan datang. Tolong saya, lepaskan saya dari yang jahat. Saya ada masalah ini, Roh Kudus tolong. Ya. Keluarkan potensi Roh Kudus. Dan yang terakhir, ada Roh Kudus ini bisa meninggalkan kita. Roh Kudus ini bisa berduka karena ada beberapa hal. Jadi kita harus waspada, hati-hati. Roh Kudus, jangan tinggalkan aku ya. Nah, apa yang kira-kira yang bisa membuat Roh Kudus itu berduka, meninggalkan kita? Di Efesus 4 ayat 30 berkata begini, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Nextnya, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Efesus 4 ayat 31 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi Roh Kudus itu bisa berduka loh saudara. Roh Kudus itu bisa berduka pada saat kita ada menyimpan kepahitan, kita menyimpan kegeraman, kita menyimpan kemarahan, pertikaian, selisih, fitnah, bahkan kejahatan. Jadi ini yang harus kita waspadai di dalam hidup kita ini. Jangan sampai Roh Kudus tinggalin kita. Jangan sampai Roh Kudus tidak mau menolong kita. Karena ada ini saudara. Tapi Roh Kudus itu bisa bekerja pada saat kita memiliki ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mengampuni. Roh Kudus tetap diam di dalam kita. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita minta Roh Kudus penuhi kita. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Sekali lagi katakan, ini waktumu Roh Kudus. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dalam tuntunan ilahi.
Kudus, hari ini kami belajar. Kami mau mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, bila ada hal-hal yang kami simpan di dalam hati kami yang mendukakan Engkau, Roh Kudus. Hari ini kami berkeputusan, kami mau cabut setiap hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Setiap kegeraman, kemarahan, kepahitan, perselisihan, fitnah, kami cabut sampai akar-akarnya dari hati kami. Dan kami usir, kami buang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu, agar kami bisa saling ramah seorang terhadap yang lain, saling mengasihi, bahkan saling mengampuni ya Tuhan. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami butuh Roh Kudus-Mu mendampingi kami, menolong kami, membantu kami dalam kelemahan kami, membantu kami untuk kami berkarya dalam bekerja. Tolong setiap kami sebagai orang tua, sebagai papa dan mama, kami menjadi teladan buat anak-anak kami. Tolong kami ya Roh Kudus, kami butuh Engkau, kami butuh Engkau. Penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Beritahukan kepada kami hal-hal yang akan datang, agar kami dapat mempersiapkan diri dari hari ini ya Tuhan, mempersiapkan diri untuk hari besok. Dan tolong setiap kami, lepaskan kami dari yang jahat, lepaskan kami dari yang jahat. Makasih ya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Yesus Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Berdoa Tuhan untuk Bapak Freddy Tuhan, untuk melayani Engkau di tempat ini Tuhan. Kau berkati Tuhan keluarganya, Kau berkati pekerjaannya Tuhan. Apapun yang dilakukannya Tuhan, Kau buat berhasil dan beruntung Tuhan. Dimanapun ia melangkah Tuhan, ia selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau perluas lagi daerah pelayanan dan Kau percayakan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk penyertaan dan lawatan-Mu Tuhan. Kami berdoa, kami bersehati Tuhan untuk berdoa untuk gembala kami Tuhan, Pendeta Insinyur Niko beserta dengan keluarga. Kau berkati dengan kesehatan, kekuatan, serta pengurapan yang daripada-Mu. Dan juga wakilnya Tuhan. Kami berdoa untuk Rayon, CK, kiranya kesehatan dan kekuatan Tuhan selalu senantiasa Tuhan ada dalam tuntunan-Mu. Kami juga berdoa secara khusus untuk Gembala CK4, Pak Welia Kauntu beserta dengan wakil-wakilnya, beserta dengan seluruh gembala dan jemaat di CK4. Kiranya Engkau Tuhan senantiasa mengurapi dan memakai dengan luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pendeta Immanuel beserta dengan Bu Helen, anaknya Aha, Debbie dan cucunya Abigail Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Tuhan pakai menjadi teladan bagi kami dan berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk wakil gembala kami Pak Wisnu beserta istri Bu Susi, anaknya Adit. Tuhan senantiasa dalam lindungan dan Tuhan Kau berkati Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Indonesia ada di hati dan pikiran-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Indonesia Engkau lawat Tuhan. Banyak orang Tuhan yang akan bertobat dan mencari Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden Tuhan. Kau berikan hikmat dan pengetahuan yang dari Bapa Tuhan untuk memimpin bangsa ini Tuhan dengan bijaksana Tuhan. Beserta Tuhan juga dengan jajaran yang ada Tuhan, MPR, DPR, TNI, Polri, Kehakiman, Kejaksaan Tuhan. Kau berkati Tuhan semua untuk bekerja dengan sehati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Indonesia akan bangkit Tuhan. Kami percaya Tuhan ekonomi Indonesia akan bangkit Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa Tuhan berdatangan Tuhan untuk mencari Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap lembaga Tuhan, Pentakosta ketiga, beserta juga dengan EPT Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Pentakosta ketiga Tuhan dimulai dari Indonesia Tuhan, sampai ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia Tuhan. Kami percaya Tuhan juga ada kegerakan untuk generasi ini Tuhan.
Kami percayakan ke dalam tangan-Mu Bapa. Generasi ya Tuhan yang akan mati-matian Tuhan cinta akan Engkau Tuhan dan hidup di dalam kekudusan Tuhan dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya yang sakit Tuhan, Kau kuatkan Tuhan, Kau sembuhkan Tuhan. Yang lemah Tuhan, Kau hibur. Kami percaya Tuhan setiap masalah Kau berikan jalan keluar Tuhan. Dan kami percaya Tuhan biar setiap jemaat Tuhan GB Home Palem Galaksi Tuhan hanya tertuju kepada Engkau Tuhan. Dan kami siap untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan sebelum kami berpisah satu yang lain Tuhan, kami siap untuk menerima berkat yang daripada dalam nama Yesus. Setia dan anugerah-Mu yang berlimpah. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk belas kasihan-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Tuhan. Engkau menggerakkan orang-orang untuk datang menolong kami Tuhan, untuk menyelesaikan pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini. Apa yang Engkau percayakan, biarlah kami melakukannya dengan setia. Terima kasih Bapa, berkati kembali setiap mereka Tuhan, baik mereka Tuhan mengorbankan dana mereka, mengorbankan tenaga mereka, waktu mereka, pikiran mereka, tenaga mereka Tuhan, dan semua doa-doa mereka yang telah dilakukan untuk gereja ini, sehingga hari ini Tuhan kami boleh beribadah di tempat yang Tuhan, di tempat yang baru ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu. Itu semua karena belas kasihan-Mu Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya kalau bukan Engkau yang melakukannya. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu. Berkati semua Tuhan. Kembalikan mereka Tuhan dengan damai sejahtera daripada-Mu, sukacita daripada-Mu. Biarlah setiap keluarga diberkati berlimpah-limpah. Bahkan setiap pribadi Tuhan tidak ada yang berkekurangan. Semua sehat, semua Tuhan panjang umur, dan semua dipakai Tuhan dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami mengangkat kedua tangan kami. Curahkan berkat daripada Bapa yang berlimpah-limpah itu. Di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali menjemput kita di awan dan kita akan hidup bersama Dia kekal untuk selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan
Amin. Amin. Silakan. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.